betapa sayangnya, betapa perhatiannya seorang ibu kepada anaknya. Betapa sayangnya itu. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, aku menyayangi umatku itu lebih daripada binatang ini menyayangi anak-anaknya. Kata malaikat Jibril, Allah menyayangi umatmu lebih daripada sayangmu kepada umatmu. Coba. Ulangi lagi. Perhatikan tuh. Betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Itu binatang, Pak. Itu binatang. Rasul menyatakannya, aku lebih sayang kepada umatku daripada sayangnya kijang itu kepada anaknya. Coba Bapak. Allah menyatakannya, aku, kata Allah, lebih sayang kepada umatmu daripada engkau kepada umatmu. Nah, makanya apa yang dipinjam Nabi Muhammad itu dipujinya oleh Rasul itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu kepada orang mukmin itu memakai sifat Allah, Pak. Rauf, rahim, itu sifat Allah. Tapi Allah berikan sifat itu kepada Rasulullah SAW. Sekarang Bapak hadirin rahimakumullah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa orang yang kalau disebut nama Rasul, kalau kita mengingat Rasul, terus kita tidak ada sholawatnya kepada Rasul, tidak ada takzimnya, kita ini disebut umatnya umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena sholawat. Karena sholawat kita kepada Rasul itu akan membuahkan 10 kali sholawat daripada Allah. Sementara sholawat Allah itu adalah rahmat. Kemudian bukan hanya itu, kita ini akan diampuni dosa kita dengan sholawat. Kenapa? Karena kita disebut umat magfuroh. Ketika kita bersolawat, malaikat akan bersolawat kepada kita. Kata ulama, solawatnya malaikat itu adalah permohonan ampunan. Sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan solawatnya malaikat. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, man zukirtu indahu falyusalli alayya, kata Nabi. Oleh karena itu, kalau engkau ingat aku, zukira itu zakaro kan bisa ingat. Zakaro itu bisa artinya disebut. Fazkuruni azkurukum. Siapa yang ingat aku, kata Allah, aku akan mengingat engkau. Siapa yang menyebut aku akan menyebut engkau. Wala zikrullahi akbar. Kalau sudah Allah menyebut kita, wah itulah sudah perkara yang sangat besar. Kalau kalian nanti ingat aku disebut di hadapanmu, maka bersolawatlah kepadaku. Fa inna man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Ingat, kalau saja orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya. Kemudian hadirin, orang yang kemudian kalau disebut namanya ingat kepada Rasul tapi tidak mau bersolawat, yang pertama adalah kalau kita solawat kepada Nabi ketika Nabi disebut atau kita ingat kepada Nabi, maka amanna ala doa Jibril alaihissalam. Kita akan selamat daripada laknatnya. Da'a ala itu artinya melaknat. Kita akan selamat daripada laknatnya malaikat Jibril alaihissalam biragami an piman lam yusalli alaih. Dengan menyebutkan rogmaan purojulin, sumpung hidungnya, rugi serugi-ruginya, beloon tolol, bego, segala macam lah pokoknya namanya rugi maan itu udah.
Itu cacian makian laknatan malaikat Jibril kepada orang yang tidak mau bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika nama Rasul itu disebut, nama Rasul itu diingat. Nah, makanya ini nih, kalau peringatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu inti ajarannya, inti acaranya itu solawat kepada Rasul. Makanya ulama-ulama nih, kalau guru-guru abi yang ini betul-betul ya, kalau Maulid Nabi itu bilangnya apa kata? Acara intinya itu bukan ceramahnya katanya. Ceramah itu penjelasannya. Intinya itu kita sholawatnya. Kalau kita misalkan baca burdah itu sebagai sholawat, itulah intinya. Kalau kita misalkan baca berjanji, itulah sholawat kita pujian kepada Rasul madainya. Itu acara intinya. Kan kita kan lain kan ya, ibu-ibu. Kita lain kalau maulidan ini masih rawian katanya. Masih apa ini? Masih sholawatan katanya. Belum ceramah katanya gitu. Guru-guru saya itu Pak. kalau makanya mama saya emangnya ya wasiat gitu. Kalau dalam bahasa maulid itu gini. Kamu kalau diundang maulid katanya harus sopan sama Rasul. Kamu kalaupun dikasih duit, dikasih berkat, itu karena Rasul. Kamu diundang itu untuk mengungkapkan keagungan Rasul. Supaya umat ini kenal sama Rasul. Awas kamu jangan ngomong sembarangan katanya. Maulid bukan tempatnya untuk bicara ini, bicara itu. Kalau kamu membahas judul Rasul saja satu aja, apa saja dari namanya, apa dari samailnya, rupanya, mujizatnya, keagungannya, itu nggak bakal habis dengan Maulid Nabi setiap hari dalam seumur hidup kamu katanya gitu. Kayak nggak ada bahan aja kamu Maulid Nabi ngomong segala macam. Ini majlis Rasul. Kasihan panitia, namanya juga adalah majlis Maulid Rasul. Itu mama itu begitu wasiatnya ya Allah. Nah kita sekarang ini kan ya maaf saja ya, kita kan kiai-kiai ulama-ulama itu kadang-kadang kan bukan di situ. Khawatirnya ya Maulid Nabi sebagai proyek. Nah kita semuanya Bapak-Bapak, tolong nanti kalau ada Maulid Nabi itu Masya Allah, ini majlisnya sengaja kita majlis Rasul. Kan namanya zikro tuh, coba sebutkan aja coba kira-kira. Kalau peringatan Rasulullah SAW berarti kan Rasul disebut di situ. Sedangkan siapa orang yang disebut namaku kata Rasul, terus dia tidak bersolawat kepada aku, dilaknat dia oleh malaikat Jibril dengan katanya rogma'an purajulin atau bidighami'an pirajul. Udahlah hidungnya sumpung, itu hidungnya sumpung. Rugilah udah serugi-ruginya. Itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, pernah juga tuh Rasul disuruh mengaminkan oleh Jibril lagi. Bukan hanya rogma'an purajulin aja. Tapi diaminkannya adalah kenapa? Katanya man zukirta indahu palam yusolli alaika pamata pada kholan naro pada Allah. Muhammad kata malaikat Jibril nih. Seandainya ada umatmu, terus kamu disebut di situ di hadapannya, itu dia tidak bersolawat kepadamu, matinya dia bakal masuk neraka. Allah akan usir dia daripada rahmatnya. Itu kan rahmat tadi itu. Diusir dari rahmatnya itu. Ulangi lagi yang kedua. Disebutkan yang kedua adalah orang yang tidak bersolawat itu dilaknat oleh malaikat Jibril dengan laknatnya mati dalam keadaan masuk neraka dan jauh daripada rahmat Allah. Kul amin. Berat Nabi itu Pak. Katakan amin. Katakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Terpaksa Rasulullah SAW Pak mengaminkan itu. Padahal yang paling sedih bagi Rasul itu adalah jika ada manusia ini, apalagi umat Rasul itu masuk neraka, dijauhkan daripada rahmat Allah. Itu yang paling sedih. Teruskan dulu yang ketiga sekarang. Annahu ja'at ahadits katsiratun tubayyinu anna man lam yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yuzkara fa innahu bakhil bal abkhalun nas. Banyak hadis yang mengatakan kalau orang itu tidak pernah, dia tidak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasul mengatakan dialah orang bakhil. Itulah orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang ngeper, orang yang merege hese. Siapa? Udah dia malah katanya abkhol anas. Dia sejelek-jeleknya, sepelit-pelitnya manusia orang yang tak bersolawat kepada Nabi. Kemudian kata Nabi, kafabihi suhan an azkura indahu an uzkar indahu fala yusalli alayya, maka cukuplah orang itu disebut suh. Suh itu artinya apa? Pelitnya kabina-bina gitu kan. Pelitnya kabina-bina kalau sampai dia disebut namaku di hadapannya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Pak, ini yang paling ngerinya itu adalah kalau sampai kita dicapnya pelit, surga tidak akan mau dimasukin oleh orang yang pelit, sampai-sampai orang pelit itu tidak akan mencium baunya surga sekalipun. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu ada orang-orang yang annaman tarakas sholata ala alaihi sallallahu alaihi wasallam hina yuzkar. Kalau ada orang yang tidak bersolawat atau meninggalkan solawat ketika Rasul itu diperingati, ketika Rasul itu disebut, ketika Rasul itu diingat, fa innahu yukhti tariqal jannah. Sebenarnya dia sudah salah jalan menuju surganya. Wala syakka anna man akhta'a tariqal jannah falam yahtadi ilaihi sabila. Jelas kalau dia sudah salah jalannya, enggak bakal dia sampai kepada tujuannya. Siapa yang disebut dengan orang-orang yang japa? Malam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zikri faqad japa. Siapa orang yang disebut nama Nabi, diperingati Nabi, diingat Nabi, tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi, maka dia sudah durhaka kepada Nabi. Kurang ajar kepada Nabi. Kurang ajar. Japa kurang ajar udah kepada Nabi itu. Nggak sopan dia sama Nabi. Ya Allah, kita ini kalau bilang tidak sopan sama Nabi oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak apa? Kita ini tidak boleh manggil Rasul dengan panggilan-panggilan seperti kita manggil teman kita sendiri. Tidak boleh. Kita tidak boleh suara kita ini tinggi-tinggi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak tanggung-tanggung. Allah mengatakan antah batu amalukum wa antum la tas'urun. Itu semasya Allah bisa gugur amal kita. Yang ada aja hilang, apalagi kita mau mendapatkan pahala kalau kita tidak sopan sama Rasul, masya Allah. Nah, Rasul mengatakan siapa orang yang tidak sopan, kurang ngajar kepada Rasul itu? Itu orang yang tidak mau sholawat kepada Rasul.